Halo, saya Gesti. Di sini saya akan mengemukakan mengenai opini audit dari contoh laporan audit. Untuk yang pertama, opini audit itu apa sih? Nah, opini audit itu adalah laporan yang diberikan oleh akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Di dalam buku Haryono disebutkan bahwa audit diperlukan untuk mengurangi terjadinya resiko informasi, seperti informasi yang diterima oleh pihak lain, bias, volume transaksi, dan kerumitan transaksi. Nah, untuk standar dari auditing itu ada 3. Yang pertama, standar umum. Artinya, audit itu harus dilakukan oleh auditor atau ahlinya. Untuk semua penugasan mengutamakan independensi dan profesional. Independensi itu lebih ke arah tidak bergantung atau mandiri. Nah, yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Artinya memiliki pemahaman yang memadai untuk ruang lingkup audit, bukti yang kompeten melalui pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan pernyataan pendapat. Jadi, untuk standar yang kedua ini lebih ke arah aksi. Nah, yang ketiga, standar pelaporan. Artinya, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau disebut PABU. Laporan audit harus menunjukkan keadaan jika ditemukan penerapan metode yang tidak konsisten. Jadi harus ditunjukin nih mana yang gak sesuai gitu. Setelah itu adalah pengungkapan informatif, artinya harus sesuai dengan data. Jadi data yang di dalam tidak direka-reka gitu. Nah, di sini saya akan membuat salah satu contoh laporan audit. Ini yang udah umum sih, yaitu dengan yang disebut laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau laporan audit baku. Nah, di sini ada dibuat laporan audit independen kepada yang terhormat, itu bagian A-nya. Yang kedua, nama direksinya sama PT-nya yaitu PT Antariksa. Dan juga di sini ada tertulis untuk alamat lengkap dari PT atau perusahaan yang bersangkutan. Di sini di bagian C saya bacakan. Kami telah mengaudit neraca PT Antariksa per 31 Desember 2001 serta laporan rugi laba. Laporan perubahan laba ditahan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Sedangkan di bagian D-nya disebutkan, kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung, jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Nah, di bagian di bagian D ini dilaporkan tuh atau disebutkan bagaimana ruang lingkup dari auditor itu, apa yang diperiksa. Sedangkan di bagian E, menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT Antariksa per 31 Desember 2001 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi kesimpulan dari opini tersebut adalah terletak di poin E, bahwa itu untuk laporan auditnya itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di umum. Jadi PT Antariksa ini aman gitu, nggak ada kesalahan auditnya. Nah, baru di poin F-nya, bagian penutup untuk kantor akuntannya apa, nama auditornya siapa, sama gelarnya juga tercantum. Nah, itu untuk fokus dari audit yang saya bahas.
Sebenarnya masih ada fokus audit yang lain. Saya rangkum dari beberapa sumber yang lain, yaitu namanya laporan audit dengan pendapat wajar dengan pengecualian karena adanya pengungkapan yang tidak cukup. Kalau poin yang saya sebutkan di atas tadi, itu namanya laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kalau yang kedua, ini saya tidak buat dalam resumnya, cuma saya sebutkan aja. Kalau nomor 2 ada laporan audit dengan pendapat wajar dan pengecualian karena adanya pengungkapan yang tidak cukup. Nah, pengungkapan yang tidak cukup ini bisa aja karena perusahaan tidak membuat data perusahaan. Saya kasih untuk materinya. Untuk di bagian yang saya sebutkan tadi di nomor 2, bisa aja nih di PT Gunadarma misalnya mengaudit PT Gunadarma per 31 Desember 2001. Nah, di sini disebutkan mereka sudah melakukan kegiatan auditing yang dilakukan oleh pihak auditor. Cuma ada poin yang menyatakan, menurut pendapat kami, kecuali tidak disajikannya laporan arus kas yang mengakibatkan tidak lengkapnya penyajian seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Gunadarma per 31 Desember 2001 dan hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, di poin nomor 2 ini, di sini ada pengecualian nih, bahwa ada yang tidak disajikan dalam laporan arus kas. Cuma, yang tidak disajikan itu tidak terlalu berpengaruh kepada laporan audit. Makanya, pihak auditornya menyatakan bahwa penyajiannya itu sudah dilakukan secara wajar, seperti itu. Nah, demikian dari hasil opini yang saya sebutkan. Setelah saya ucapkan, kemungkinan ada yang salah, tapi terima kasih sebelumnya kepada Bu Cici yang telah memberikan panduan untuk membuat opini dari laporan audit. Terima kasih.